يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami pada agamamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang solih dan solihah, ya Allah. Generasi penerus bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Angkatlah derajatnya, ya Allah. Berikanlah kesehatan padanya, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, dari mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat, ya Allah. Mata kami yang pernah kami gunakan untuk bermaksiat, ya Allah, ampun, ya Allah. Ya Allah, lisan kami yang pernah kami gunakan untuk menceritakan orang lain, ya Allah, keburukan-keburukan orang lain, ya Allah, ampun, ya Allah. Kami ini banyak dosanya, ya Allah. Kami ini banyak salahnya, ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang banyak sekali dosanya. Kami mohon ampun, ya Allah, kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, ya Allah. Ya Allah yang maha pemaaf, ya Allah. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kabulkanlah, ya Allah, hajat-hajat kami, ya Allah. Undang kami, ya Allah, sebagai tamu-Mu, ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah, ya Allah, untuk beribadah umrah dan beribadah haji setiap tahunnya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak generasi penerus bangsa ini, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, kami ini banyak dosanya, ya Allah. Kami ini ingin menjadi orang yang baik, ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua permintaan kami, ya Allah. Kami datang ke sini, ya Allah, bertujuan untuk mengikuti kajian, ya Allah. Maka berikanlah kami rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah, dalam kami kesendirian, ya Allah. Kami cinta kepadamu, ya Allah, ya Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana Bu, hatinya udah tenang? Masya Allah. Daripada itu Bu sekalian, ada pepatah mengatakan, doa tanpa usaha adalah omong kosong, usaha tanpa doa adalah sombong. Maka untuk membuktikan doa-doa kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta pertolongan kepada Allah. Maka daripada itu kita buktikan dengan ikhtiar. Apa salah satu ikhtiarnya adalah bersedekah. Insya Allah nanti tim kami yang akan mengelilingi ayah bunda sekalian untuk memberikan sedekah terbaiknya untuk pesantren Tahfiz Masjid Kufas. Perlu kami sampaikan bahwasannya sedekah ini 100% masuk ke dalam rekening Yayasan Masjid Kufas. Sama sekali tidak ada masuk ke kantong Ustazah Oki maupun ke kantong kami. Jadi 100% apapun yang ibu-ibu berikan, niatkan sedekah ini adalah siapa tahu dari sedekah yang kita berikan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berikan sedekah terbaiknya dan diiringi dengan sholat agar menjadi lebih hikmat. Mari sama-sama kita bersolawat, ya Bu. Salatullah
semangat, bolehlah duduknya agak tegak. Saya melihat wajah-wajah ini. Jadi saya nggak kelihatan karena lampunya mati ya. Saya nggak kelihatan nih yang mana yang masya Allah ya. Jazakumullah khairan kepada ayah bunda sekalian yang sudah memberikan sedekah terbaiknya. Saya doakan dari sedekah yang ayah bunda berikan ini menjadi wasilah kebaikan kita, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Ketika sedekah yang ayah bunda berikan ini sangat bermanfaat untuk santri-santri yang ada di Maskan Mufas. Saat ini santri Taufik Maskan Mufas berada di Tangerang Selatan Bintaro. Bagi bunda-bunda sekalian yang ingin nanti siapa tahu main-main ke Bintaro, singgahlah ke pesantren kami ayah bunda sekalian. Kami sangat senang sekali ketika bunda-bunda sekalian berkunjung ke tempat kami. Maskan Mufas ini perlu diketahui ayah bunda sekalian. Mungkin ada yang mengatakan, masuk Maskan Mufas itu berapa ya? Biayanya mahal ya? Tidak ayah bunda sekalian. Saya pribadi adalah seorang santri Maskan Mufas dulunya, mendapatkan beasiswa full dari Maskan Mufas. Maka daripada itu Maskan Mufas ini 85% santrinya beasiswa. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar Quran. Maka daripada itu kalau misalnya nih, saya belum hafal 30 juz, apakah saya dibilang ahli Quran? Nah, Al-Quran itu adalah orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya dihafal saja, Bu, tapi Al-Quran itu bisa dibaca setiap hari. Kita bisa mentadabburi ayat-ayat yang ada di Al-Quran, bisa mengamalkan isi-isinya. Maka daripada itu, berapapun harta yang ayah bunda tadi berikan, insya Allah itu menjadi kebaikan dan wasilah kita. Setiap bacaan Quran yang santri-santri penghafal Quran lantunkan, satu huruf mereka baca 10 kebaikan untuk kita. Bukan alif lam mim itu termasuk dalam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi berapa, Bu? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Berapa banyak pahala yang bisa diberikan oleh kita. Sedekah itu mudah, tapi mengeluarkannya adalah yang sulit. Kadang kita mau sedekah, takut harta saya habis, takut saya miskin, saya nggak mau sedekah. Padahal Allah telah mengatakan bahwasannya, mana qasad min sadaqah min mal. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan di jalan Allah tidak akan berkurang. Bahwasannya seperti ini, Bu. Kita nabung nih, ibarat kita nabung kepada Allah. Kalau kita nabung pribadi, harta kita segitu. Tapi kalau Masya Allah udah terang kembali nih, nah kan kelihatan yang cerah-cerah nih, yang ngantuk saya lihat nih siang-siang ya, Bu ya. Jangan ngantuk. Kalau ada yang ngantuk nanti boleh kayak gini. Boleh kita main-main dulu biar ibu-ibu semangat dulu. Boleh dipegang bahu temannya yang samping, Bu. Samping kanan, samping kiri, kita gantian samping kiri. Oke, Masya Allah. Ikuti ya, Bu, apa yang saya katakan. Boleh? Saudaraku, kalau aku nanti ngantuk, ingatkan ya. Ingatkan ya. Tepuk pundakku. Pundakku. Kalau aku marah, kita nggak usah berteman lagi. Oke, boleh yang di sebelah kirinya gantian biar lebih semangat lagi. Saudaraku, kelak, kalau kita nggak ketemu di surga, Ini si Siva lihat tuh. aku ini sahabatmu Live di TikTok. Oh. yang sering datang ke kajian bersama-sama kepadamu. Siva kan dia Semoga Siva. hari ini aku nggak ngantuk ya. Kalau aku nanti ngantuk, ingatkan aku ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sekali kepada ibu sekalian. Insya Allah apapun yang kita berikan kita tidak akan pernah rugi sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya, di dalam surah Al-Munafiqun dijelaskan bahwasannya ketika seorang manusia dikuburkan, bahwasannya dia ingin balik ke bumi. Mau ngapain dia balik ke bumi? Karena dia ingin mengatakan, saya ingin hidup di bumi, saya ingin beramal. Walaupun hanya sedikit, saya ingin berbuat kebaikan. Kita yang masih hidup ini harus dipertanyakan. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, kita ingin gak, Bu, mati dalam keadaan husnul khotimah? Itu adalah cita-cita terbesar kita sebagai umat muslim. Kita ingin menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah.
Semoga kita di sini adalah tergolong orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang Amin. yang mati dalam keadaan muslim. Amin. Ya Kalau Allah. nanti saya nggak ada di dunia ini, Bu, cari ya, saya dulu pernah ngomong di depan ini, yang pernah nyampaikan informasi masa lupa, jangan lupa cari saya ya, Bu. Karena wasilah-wasilah kebaikan ini berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul di majelis ilmu, itu merupakan suatu nikmat dari Allah SWT. Mungkin ada yang mengatakan, saya sedekah tapi kok nggak dilipat gandakan ya oleh Allah. Kita yang kurang bersyukur. Padahal sedekah itu tidak melulu dibalas oleh uang. Kalau kita hanya mengharapkan uang, ya nggak seberapa, Bu. Tapi kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah, tentu itu manfaatnya luar biasa. Bahwasannya apa dikatakan, Allah akan ganti daripada apa? Kesehatan. Kesehatan itu mahal, Bu. Kalau kita berobat ke rumah sakit, sudah berapa banyak uang yang kita keluarkan. Kemudian apa lagi? Lingkungan yang baik, lingkungan yang solid dan solihah. Dan inilah kita tergolong termasuk orang-orang yang mempunyai lingkungan yang terbaik, yaitu dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang ingin terus bermanfaat untuk orang lain. Maka daripada itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Kemudian apa lagi? Nikmat kesehatan, nikmat ibadah. Siapa tahu mungkin yang keluarganya di rumah anaknya belum baik, daripada sedekah yang kita berikan, wasilah sedekah yang kita berikan, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita belum harmonis, tapi karena kita niatkan sedekah ini di jalan Allah, Allah kembalikan kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Yang mungkin hari ini kita kesulitan dalam mencari nafkah, tapi daripada sedekah yang diberikan, bahwasannya begitu Allah mudahkan semuanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, Bu. Kalau kita udah sayang sama Allah, udah cinta sama Allah, kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Kalau kita nggak cinta, nggak sayang sama Allah, kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Tetap sayang, Bu. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Bahwasanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kita ini sebagai umat muslim sangat beruntung, saya bilang. Kenapa? Ketika kita minta kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Pasti saya yakin ibu-ibu di sini udah pernah ngerasain ya, Bu ya, nikmatnya dari sedekah. Ketika kita berdoa minta kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Pernah Bu ngerasain kayak gitu, Bu? Gimana rasanya? Seneng banget gitu ya. Kayak dapat harta apa gitu. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Tapi kadang kita tuh minta tuh kalau keadaan pepet gitu ya. Kadang kalau keadaan lapang kita tuh kurang mintanya. Tapi ketika saat ditimpa musibah, saat ditimpa masalah, kita mintanya dengan bersungguh-sungguh. Kita ini merasa ya Allah, kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini minta kepada Allah, minta kepada yang Maha Kaya. Maka daripada itu, tidak mungkin orang yang bersedekah menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah menjadi miskin, karena kita adalah hamba yang Maha Kaya. Ketika kita diberikan rezeki sama Allah, tentu itu Allah membuktikan kekuasaannya. Bahwasanya ada diceritakan seorang pemuda zaman Rasulullah, bahwasanya dia mengumpat dalam suatu tempat. Kemudian dia ingin meyakinkan bahwasanya apakah rezeki itu datangnya dari Allah. Dia ingin membuktikan apakah rezeki itu datangnya dari Allah. Pada saat itu dia mengumpat di suatu tempat, kemudian tidak ada orang lain yang mengetahui tempat itu. Mungkin daripada itu dia mengira bahwasanya orang lain tidak tahu tempat saya di sini, apakah saya akan mendapatkan rezeki dari orang tua. Tiba-tiba ada seorang yang menghampiri tempat itu, dan kemudian apa? Si yang mengumpat tadi itu membunyikan sebuah ketukan. Nah, itu adalah ikhtiar si pengumpat tadi. Dan ternyata apa? Ada orang lain yang mengetahui dan membawa sebuah makanan. Nah, ketika dia bisa membuktikan, ternyata apa hikmahnya? Rezeki itu dijemput. Kalaulah tadi si pemuda itu tidak mengetuk, maka tidak akan mendengar orang lain tersebut. Nah, ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita ikhtiar untuk menjemputnya. Jadi sebenarnya, Bu, kita tidak perlu ikhtiar keras sekali, tapi Allah itu ingin melihat proses yang diberikannya. Maka daripada kita punya cita-cita, kita punya hajat yang besar, maka kita berusaha untuk berikhtiar mewujudkan hajat-hajat yang kita miliki. Bahwasanya Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, tidak akan merugi orang-orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Sholat kita untuk apa, Bu? Sholat kita adalah untuk beribadah kepada Allah kita
hambanya. Kita ini hanya sebatas hamba. Yang mana apa yang dikatakan dalam surah Al-Kafirun bahwasannya aku menyembah apa yang engkau sembah. Untukmu agamaku dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka daripada itu kita ini sebagai umat muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan beribadah. Selagi badan kita masih sehat, umur kita masih panjang, ayolah kita memberikan terbaik di jalan Allah. Tujuan kita terakhir adalah apa, Bu? Akhir. Maka tidak akan pernah merugi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan di jalan Allah. Masih semangat, Bu? Tepuk semangat. Saya punya tepuk semangatnya, Bu. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih semuanya, ibu-ibu. Insya Allah nanti Ustaz Oki yang akan memberikan tausiahnya. Daripada itu kita luruskan niat kita. Udah disiapin catatan terbaiknya, Bu? Jangan lupa dicatat. Kemudian nanti ibu-ibu boleh mempostingnya di sosial media untuk menyebarkan dan syiar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ketika kita berbuat kebaikan, orang lain meniru kebaikan tersebut, pahala yang diberikan akan sampai ke kita. Begitu juga dengan sedekah yang ibu berikan tadi. Pahala yang rezeki yang ibu berikan tadi, tentulah itu akan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Apa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, Innal lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di bumi. Siapa keluarga Allah itu di bumi, Bu? Para penghafal Al-Quran. Sekali lagi, penghafal Al-Quran bukan hanya yang menghafalkan 30 juz, tapi orang-orang yang bisa memuliakan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Semua yang kita berikan untuk Al-Quran, insya Allah kita sempatkan. Misalnya sehari kita tidak bisa membaca 1 juz, bisa kita kurangi menjadi setengah juz. Dari setengah juz yang kita baca, kita bisa mengurangi dengan 1 juz. 1 juz tidak bisa kita baca, kita bisa baca 1 ayat. Rasa saya tidak mungkin kalau kita tidak bisa baca Al-Quran dalam 1 hari pun. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka daripada itu, ibu-ibu sekalian, insya Allah Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Alif Lam Mim dan kita berlawai bagi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hudan lil muttaqin. Orang-orang yang beriman itu adalah apa? Orang-orang yang mengimani adanya Allah, mengimani adanya hari akhir. Adalah iman yang ke-5. Betapa kita bahagianya menjadi orang-orang yang beriman. Karena Allah akan memberikan pahala mungkin di dunia tidak terlihat apa-apa yang diberikan oleh Allah. Kitanya yang kadang tidak bersyukur. Padahal ketika kita memberikan apa-apa kebaikan di jalan Allah, Allah sudah berikan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah nanti Ustazah akan bercerita kenapa bukti cinta Allah SWT. Banyak sekali bukti cinta Allah yang tapi kita tidak bisa mengukurnya. Kita tidak bisa mengukur nikmatnya Allah berikan kepada kita. Bahwasannya betapa banyak dan betapa bahagianya kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Tadi udah berdoa, Bu, kesini? Insya Allah ketika kumpul di majelis ilmu kita dikelilingi oleh para malaikat. Tapi kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Maka malaikat akan mengijabah doa-doa kita. 70.000 malaikat turun di dalam sini untuk mendoakan kita juga. Maka daripada itu, ketika kita berkumpul di tempat-tempat yang soleh dan solehah, di tempat-tempat yang baik, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ustaz Oki sudah sampai. Ya, ibu-ibu diharapkan tertib, kemudian nanti didengarkan kajian dari beliau. Insya Allah, sama-sama apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat. Sama-sama kita salawat dan menyambut Ustazah.
Ustazah sudah datang, maka dari kita doakan guru kita bersama, Ustazah kita bersama. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Ustazah diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Baik, untuk saya serahkan kepada Yasin. Tumpuk tinggal ada tenaga karang itu kecil. Terima kasih kepada Ustazah Arum yang tadi sudah menyampaikan program pesantren Mas Kanul Bufas. Baik Bunda, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita siapkan hati kita dan catatan kita untuk bisa menerima ilmu dari Ustazah kita. Baik, kita menunggu waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, siang-siang weekend aktif gak ya ibu sekalian? Ada masjidnya bagus, Masya Allah ya. Mudah-mudahan adanya masjid membuat kita khusyuk dan fokus untuk mengikuti kajian pada hari ini. Baik, saya sapa dulu yang saya hormati DKM Masjid As-Sofia Bapak Ibu beserta pengurus, yang saya hormati Majelis Ta'lim Tatmainnul Qulub, kemudian di Media TV, komunitas sahabat langit, Majelis Ta'lim As-Zahra, Majelis Ta'lim As-Sakinah, MSN As-Sayyidah, Majelis Ta'lim As-Sakinah, Majelis Ta'lim Kalimah Sidqiyah, dan jemaah seluruh panitia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa pada ibu semuanya. Hari ini tema kita, Masya Allah, tema kita adalah mengerti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu merasakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa bu? Apa bukti Allah cinta sama kita apa ibu? Sekarang bisa hadir, Masya Allah. Betul itu, nggak semua orang Allah mudahkan langkah kakinya menuju ke majelis ta'lim, betul? Baik ibu sekalian, kita tahu bahwa kemarin ibu pada upacara nggak kemarin? Ibu setahun sekali masa nggak upacara bu? Benar. Upacara nggak kemarin? Tapi ikut lomba ya, ikut lomba. Kemarin saya baru bilang sama teman-teman karyawan, kalian upacara nggak sih? Enggak mah, bisa-bisanya setahun sekali nggak upacara. Saya bilang begitu ya. Kenapa lu nggak upacara? Oh nggak tahu di mana upacaranya ya, upacaranya di TV ya ibu ya. Nggak ada yang ngajak. Ibu yang cari dapat upacara di mana? Jangan nunggu diajak orang. Baik. Alhamdulillah. Kalau membahas mengenai bukti cinta Allah SWT, sebelum saya bicara banyak hal, ibu sekalian, Masya Allah, salah satunya adalah kemarin kita baru saja menyelenggarakan atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun. Masya Allah, tak terasa 79 tahun sudah kita merasakan kemerdekaan, hidup dengan tenang, nyaman, hidup dengan baik. Karena sampai hari ini kita juga tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang masih terjajah. Boro-boro menuntut ilmu dengan tenang, bisa makan itu sudah alhamdulillah, bisa hidup dengan tenang aja alhamdulillah, boro-boro menuntut ilmu. Makanya tadi ketika salah seorang jemaah mengatakan salah satu bukti cinta Allah kita bisa belajar dengan tenang, bersyukur kepada Allah kita sudah dalam suasana merdeka, tenang menjalankan kehidupan di Indonesia ini, berbeda jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana, yang sampai hari ini masih terus terjajah, hidup tidak aman, sewaktu-waktu bisa saja seluruh keluarganya mati syahid atau dibombardir oleh para penjajah ya, zona Israel. Oleh karena itu, salah satu bukti Allah cinta kepada kita, Allah izinkan kita tinggal di Indonesia, negeri yang aman, yang damai, yang mana kita bisa makanya aneh, kok orang-orang di sana bisa Al-Quran, orang-orang di Indonesia, nah
masih malas-malas belajar Quran. Ya nggak ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Aneh. Kita tinggal di negara Indonesia bebas Islam. Ternyata penduduknya 270 sampai 280 ribu. Masjid di mana-mana banyak, Quran di mana-mana banyak. Kok ada orang-orang yang masih tidak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama khususnya? Maka hari ini ibu sekalian, izinkan saya bercerita sedikit tentang betapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita, betapa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa betapa Allah sangat mencintai kita lebih dari apapun. Karena suatu ketika, saya cerita dulu dalam suasana setelah selesai perang, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk melihat seorang ibu yang sedang linglung mencari anaknya di mana. Di mana anak saya, masih dalam suasana pasca perang. Kemudian ketika sang ibu tersebut menemukan bayi kerumunan orang, sang ibu tersebut langsung mengambil bayi tersebut, langsung disusui, dapat dibilang orang langsung susui bayi tersebut. Rasulullah SAW, kalau sekiranya bayi ini dilemparkan ke kobaran api, apa yang terjadi? Tentu saja ibu tersebut tidak akan membiarkan anak yang disayanginya terlempar ke kobaran api. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, sebenarnya Allah lebih mencintai makhluknya, ciptaannya, daripada seorang ibu mencintai anaknya. Jadi cintanya Allah itu lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Allah juga nggak pengen kalau kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri yang memilih jalan itu. Allah sudah kasih cintanya kepada kita. Bukti cinta yang pertama kita masuk tema pada hari ini. Bukti cintanya Allah pada kita adalah Allah memberikan kita Al-Quran. Itu bukti cinta Allah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-A'raf 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmat atau kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Salah satu bentuk rahmat Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah Allah berikan kita panduan untuk menjalankan kehidupan ini. Allah nggak biarkan kita sendiri menjalankan kehidupan ini. Allah nggak mau masukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih panduan supaya kita lihat panduan tersebut, supaya nggak hilang arah, supaya nggak salah jalan. Allah turunkan Al-Quran. Allah tidak mau kita bingung dalam menjalani kehidupan ini. Bayangkan hidup tanpa Al-Quran. Panitia boleh tolong dari Mas Muhammad, boleh tolong tayangkan satu video. Bapak ingin ibu-ibu di sini melihat satu buah video di mana para penghafal Quran ditanya oleh gurunya, bagaimana kalau Quran itu hilang, kalau sewaktu-waktu Quran itu sirna, apa yang terjadi? Nah, bagaimana reaksi mereka? Kalau saya tanya pada ibu semua, ibu, bagaimana kalau hari ini Quran itu hilang dari lembaran-lembarannya? Gimana? Ibu ada hafalannya di sana, mana hafalannya kalau gitu? Kalau sekiranya Quran itu hilang dari lembaran-lembarannya, puluhan tahun hidup kemana aja? Saat Quran itu masih ada di lembaran-lembarannya, kenapa nggak sungguh-sungguh bersama Quran? Suatu ketika kalau Quran itu hilang, apa yang kau lakukan? Nah, kita lihat ini jawaban dari para penghafal Quran. Gak sanggup mereka menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu membuat kita sangat tidak terbayang hidup tanpa Al-Quran. Siapa yang menyelamatkan hidup ibu-ibunya sampai hari ini? Allah melalui kalam Allah, melalui firman Allah yaitu Al-Quran. Sudah sebutkan, kita lihat baik-baik. Ibu lihat dan ibu resapi dan kita bayangkan kalian ibu selama ibu berinteraksi dengan Quran sudah sejauh apa. Kita lihat video ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Quran ayat kalau Allah mentakdirkan Al-Quran dihilangkan dari dada-dada kamu, bagaimana perasaan? Kalau Quran nggak ada di muka bumi ini, bagaimana perasaan kamu? في الجمع
ما فعل الله بالقرآن والخوف الأكبر. هذا القرآن الذي Yang paling ditakutkan adalah ketika Al-Quran dikatakan kepada Allah bahwa aku tidak memperdulikan Al-Quran. يا حرام بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah berapa lama kita tinggalkan Al-Quran? Sudah berapa lama nggak sungguh-sungguh bersama Al-Quran? Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan kita, dia sahabat sejati bagi kita. Kelak di hari akhir nanti dia berkata kepada Allah, ibu sekalian, ya Allah, ridhoilah mereka ini dengan Quran. Ridhoilah mereka ya Allah, karena aku dia tidak tidur di malam hari, dia baca aku siang malam ya Allah. Ya Allah selamatkan dia ya Allah. Al-Quran yang mati-matian menjadi hujah, menjadi pembela bagi kita. Kita tinggal di negara mayoritas Islam. Guru Quran banyak ibu sekalian, muslim banyak. Kenapa sampai hari ini masih belum sungguh-sungguh bersama Quran? Harus ada kejadian apa dulu untuk kau akhirnya bisa kembali kepada Quran? Yang membuat kau kuat siapa? Quran dulu sekalian. Panitia tolong bayangkan satu video di mana orang-orang Gaza bisa kuat karena Quran. Ibu tahu di Gaza apa yang terjadi di Gaza? Mereka dibius, mereka tidak punya bius ya kan? Mereka tidak punya anestesi. Mereka dioperasi, diamputasi, dijahit, di operasi sesar tanpa bius. Itu semuanya tidak ada biusnya. Maka apa obat mereka? Obat mereka adalah Al-Quran. Al-Quran sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia yang kadang-kadang nggak mudah. Lihat lagi videonya, setelah itu saya akan jelaskan betapa dahsyatnya Quran sebagai bentuk kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Tapi keterlaluan kalau sampai hari ini ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bersama dengan Quran. Silakan. Yang keluar dari Islamnya Quran. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Quran yang dihafalkan dan mereka ingat di pikiran mereka. Bayangkan kalau ada orang yang tidak punya hafalan Quran sama sekali, kalau mengucapkan juga di rumah sakit sekarang kan tidak ada anestesi, tidak ada bius. Apa yang keluar dari lisan mereka Quran. Baru selesai operasi, sudah terasa tidak sadar apa yang keluar dari lisan mereka Quran. Anak kecil sakit di bius sekarang, tidak ada bius. Apa yang dibaca Quran. Apa yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka Quran. 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 Ini juga tidak ada bius ketika dilakukan tindakan operasi. Apa yang dibaca Quran. Bayangkan kalau kita tidak hafal Quran sama sekali, apa yang kita baca? Apa yang menjadi obat bagi kita? Al-Quran adalah obat. Dia obat segala macam jenis penyakit fisik maupun hati maupun jiwa yang sedih. Al-Quran adalah syifa, dia adalah obat. Baik teman-teman semua. Setelah tadi kita lihat beberapa video di atas, sekarang kita merenung dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh apa interaksi kita dengan Quran? Bukti Allah cinta kepada diri kita adalah Allah berikan Al-Quran untuk engkau pelajari, untuk engkau baca, menjadi petunjuk, menjadi obat bagi dirimu, supaya kau tidak bingung, supaya kau tidak lari kemana-mana, supaya kau tidak bersedih terus-menerus, supaya kau kuat. Orang-orang Gaza di sana kuat sebab apa? Sebab ada Quran. Walaupun semua hilang pada diri mereka, mereka bisa kuat sebab apa? Sebab Quran. Terakhir, saya tayangkan satu video lagi. Ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya, orang-orang kita di Gaza, mohon maaf, nggak apa-apa ya Bu, kita lihat video beberapa kali. Setelah itu saya akan fokus untuk menjelaskan apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Mereka semua kuat, diberikan ujian bertubi-tubi. Kuatnya kenapa? Karena Quran. Quran membuat hidup mereka terarah. Quran adalah bukti cinta Allah kepada kita. Allah tak biarkan kita hidup seorang diri. Kau tidak pernah seorang diri, kau tidak pernah sendirian dan kau akan baik-baik saja sama aku bersama dengan Quran. Kita lihat teman-teman kita di Gaza Palestina saat ini. Silakan. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ujian kan datang sehari-hari sekali. Kadang-kadang kita depresi, bertanya sama Allah ini hilang. Kau akan baik-baik saja setelah kau menerima semua apa yang Allah berikan pada diri dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ladies
ridho terhadap semua takdir yang Allah berikan pada kita. Quran menyuruh kita untuk seperti itu. Quran memberikan kekuatan yang luar biasa untuk diri kita. Sebab Quran kita material, sebab Quran kita marah-marah sama Allah Subhanahu. Sebab Quran kita tidak lari kemana-mana. Mereka baik-baik aja dan tetap terus berjalan. Bukti Allah cinta pada kita, Allah tidak membiarkan engkau seorang diri, engkau punya sahabat setiap hari. Yaitu siapa? Quran. Kenapa cari kebahagiaan dalam apa lain? Kebahagiaanmu ada dalam Quran. Videonya sudah saya tonton beberapa kali. Betapa Allah mencintai kita dan Allah tidak pernah meninggalkan atau meninggalkan Allah SWT. Allah tidak pernah meninggalkan siapa yang kita yang tinggalkan kita yang tinggalkan semua kita cari kebahagiaan Allah di tempat lain. Apa katanya? Ya Allah, mau ambil anak buah Alhamdulillah ya Allah, mau ambil anak buah Alhamdulillah ya Allah, mau ambil anak buah Alhamdulillah ya Allah. Apapun kalau belum cukup ambil semuanya ya Allah, ambil Alhamdulillah. Apa yang kau mau aku mau ya Allah. Segala puji segala puji puji dan bonus kepada bersyukur ya Allah. Apa yang kau lakukan ini aku lagi ya Allah. Ini bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Pertama, saya mau bahas dulu. Cinta Allah kepada kita adalah dengan adanya Al-Quran. Al-Quran yang sudah kita lalaikan selama ini, dia adalah sahabat yang kelak bersaksi di hadapan Allah tentang bagaimana kita memperlakukannya sejauh ini. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Fungsi Al-Quran dia sebagai petunjuk. Gak mungkin kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan terarah tanpa adanya Al-Quran. Gak mungkin. Semua kesulitan hidup jawabannya ada di Quran. Semua kadang-kadang kita rasa gak mau melanjutkan hidup, itu motivasinya ada di Quran. Quran memberikan kita semangat untuk terus melanjutkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Al-Quran sebagai petunjuk dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya permulaan Al-Quran, petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk dirimu. Kau nggak mungkin nyasar, nggak mungkin kehilangan arah, bingung, nggak mungkin kau akan bingung. Al-Quran berisi penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Semua permasalahan kehidupanmu jawabannya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Quran tidak hanya sekedar menjadi petunjuk bagi dirimu, dia juga menjadi obat. Dalam hidup ini kita banyak sakitnya teman-teman semua. Kadang-kadang sakit secara fisik, ada di antara kita yang Allah uji dengan sakit, obatnya Quran. Sakit secara hati kita sempit, hati kita merasa gelisah, hati kita merasa tidak tenang, obatnya adalah Quran. Obat dari berbagai macam sihir ketika orang dengki kepada kita, mereka mengirimkan sihir atau dengan pandangan mata dengki, mereka bisa mencelakakan kita, obatnya adalah Quran. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82 Allah menerangkan bahwa Al-Quran adalah asyifa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa hasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat. Quran itu obat. Kau cari obat kemana? Obatnya itu ada di Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maka Al-Quran itu asyifa, dia obat. Obat apa? Obat segala hal. Al-Quran menjadi obat dan bisa menguatkan hati kita. Di antara kita mungkin ada yang sedang sedih datang ke masjid ini. Ada yang sedang bahagia, alhamdulillah. Tapi ada yang sedih, membawa persoalan-persoalan kehidupan yang datang ke masjid, ingin menerapkan hati, ingin dengar kajian-kajian ilmu, ingin menyebut nama Allah, ingin berzikir kepada Allah SWT. Dan majelis ilmu memang kata Rasulullah SAW akan menenteramkan hatimu. Karena majelis ilmu ini malaikat-malaikat turun mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Dan ketika malaikat-malaikat datang, maka ketenteraman ada di hatimu. Itulah salah satu manfaat mendatangi majelis taklim. Gak apa-apa ya, nanti laku ya. Nanti ceramah gak apa-apa? Oke.
Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah obat untuk menguatkan hatimu. Kadang-kadang sama seperti ibu semua, saya pun pernah merasakan kesedihan dalam hidup. Maka obatnya adalah Quran. Saya minta maaf kalau saya ulang-ulang kisah ini. Mungkin teman-teman sekarang lagi live dari Instagram, saya ulang-ulang kisah ini. Tapi ini kejadian nyata yang membuat saya yakin bahwa bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa Al-Quran. Ibu saya sekarang usianya 60 tahun, beliau seorang penghafal Quran. Tapi belum selesai hafalan, baru 10 juz ketika itu. Tahun lalu beliau terkena serangan jantung dan setelah selesai melaksanakan ibadah haji di kota Makkah, dan beliau koma selama 11 hari dengan ventilator. Pada saat itu saya baru merasakan bagaimana rasanya di satu sisi berharap dan yakin bahwa Allah bisa kasih kesembuhan, di satu sisi harus ridha terhadap apapun ketentuan Allah, karena kalau kelihatan buruk ibu saya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya mengatakan susah, berat. Apa yang terjadi kepada ibu adalah kasus yang berat. Kalaupun bertahan kemungkinan sangat kecil, dan kalaupun bertahan akan bergantung dengan alam seumur hidupnya. Maka apa yang saya lakukan, saya ingat Al-Quran adalah asyifa, dia adalah obat, dia adalah penguat jiwa dan raga, penguat hati. Maka saat ibu saya dalam keadaan koma, dia adalah sedetik pun tanpa di telinganya ada Al-Quran. Ketika saya datang ke ruang ICU, saya baca Quran. Ketika saya tinggalkan ICU, saya pasang rotal Quran. Saya katakan pada dokter dan suster di sana, jangan pernah hentikan Quran ini dan dekatkan di telinga ibu saya. Kemudian ketika ibu saya mulai membuka mata, saya katakan pada ibu saya, ibu bertahan. Ibu bertahan. Ibu pernah mengatakan ketika ibu saya sehat, gak mau kembali kepada Allah dalam keadaan belum menghafalkan Quran seluruhnya. Dalam keadaan ibu saya sehat, beberapa tahun sebelumnya, ibu saya mengatakan, ya Allah, kalaupun kau harus cabut nyawa saya dalam keadaan sudah merasakan pernah dalam menghafalkan Quran seluruhnya. Maka kata-kata itu saya balikkan kepada ibu saya. Ibu pernah berkata kepada Oki dan berjanji kepada Allah SWT, gak mau ya Allah, gak mau kembali kepadamu dalam keadaan belum mempelajari Al-Quran seluruhnya, belum menghafalkan Quran seluruhnya. Ibu bertahan, saya katakan, ibu bertahan. Ibu bertahan karena ibu punya cita-cita untuk membersamai Quran sampai akhir. Kemudian ibu saya hanya lihat ke atas, tidak merespon apapun, tapi saya tahu bahwa kata-kata saya didengar oleh ibu saya. Ibu tahu orang koma itu bisa mendengar dan menangis. Setiap kali Quran saya bacakan, saya baca surah Yasin, saya baca surah Ar-Rahman dan surah-surah lainnya, dan mata itu menetes dari mata ibu saya. Dan saya tahu betapa Quran memberikan efek yang luar biasa untuk ibu saya. Singkatnya, alhamdulillah sebuah keajaiban terjadi. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemungkinan hidup 0,0000 sekian persen, pada akhirnya ibu saya hidup sampai hari ini dan sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Dokter mengatakan dia punya semangat hidup yang tinggi. Apa semangat hidup dia? Saya katakan Al-Quran. Al-Quran. Ibu saya September ini akan ada wisuda Quran. Beliau begitu bersemangat mempersiapkan wisuda Qurannya ke 20 juz insyaallah. Ibu sekalian, ketika dalam keadaan koma, beliau bercerita kepada saya, setelah saya, ibu berhenti, berada di satu tempat yang sangat luas dalam keadaan tertidur. Ketika ibu membuka mata, tempat itu begitu luas, tapi sangat gelap. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang sangat besar, tak terlihat wajahnya, membawa Quran. Quran memberikan cahaya bagi tempat itu. Maka ketika ibu tahu tempatnya luas dan tempatnya sangat terang, ibu tidak rasa takut dan tidak rasa khawatir. Tenang, dan ibu tidur kembali dan memejamkan matanya, kata dia tidak terjadi apa-apa. Allahu a'lam, apakah kisah itu sebenarnya? Apa yang beliau ceritakan itu? Apa yang beliau alami? Allahu a'lam. Tapi akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa betapa Quran itu berefek dalam kehidupan dunia dan akhirat teman-teman semua. Jadi tanda Allah cinta kepada kita adalah Al-Quran. Tanda Allah cinta kepada kita, Quran. Maka ketika Allah sudah memberikan Quran dalam kehidupan kita, mulai hari ini tidak ada lagi orang-orang yang meninggalkan Quran dalam setiap harinya. Dalam 24 jam kau punya waktu untuk anakmu, untuk suamimu, untuk yang lain-lain. Mana waktu untuk kekasihmu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana waktu untuk kau mendengarkan kekasihmu itu berbicara? Kita kalau jatuh cinta pada orang, kita ingin orang yang kita cintai terus berbicara kepada kita. Kita senang mendengarkan. Allah berbicara melalui Quran, kalam Allah, firman Allah, surat cintanya Allah kepada kita. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Quran, dia tidak rasa takut akan apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena salah satu ayat Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alauna in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Quran membuat kita berdiri tegak dalam menjalankan kehidupan. Apapun yang terjadi, tidak takut. Karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Kita bersandar kepada Allah, kita akan kuat insyaallah. Tanpa Quran, tanpa Allah, kau tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kau tidak bisa bergantung pada dirimu sendiri untuk tersebut. Jadi kita terlalu lemah, kita tidak bisa bergantung pada diri
diri kita sendiri, tapi kita bisa bersandar kepada yang maha besar, maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya merasakan kehadiran Allah? Lewat firman Allah, lewat kalam Allah, yaitu Al-Quran. Jadi bukti cinta Allah yang pertama dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. 5 cara mendekati Al-Quran adalah: pertama, kau baca Quran. Baca kata Allah SWT, waratil Quran tartila. Baca dengan tartil, misalnya ayat 4. Baca dengan sungguh-sungguh, baca dan belajar betul-betul, baca dengan tajwid yang benar, dengan sama-sama baca dengan tajwid benar. Kedua, cara kau mendekati Al-Quran adalah dengan menghafalkan. Kedudukan di hari akhir nanti tergantung berapa ayat yang kau hafalkan. Nanti banyak kau hafalkan, kau amalkan sampai tinggi derajatnya di surga Allah SWT. Orang-orang yang tak punya hafalan Quran sama sekali seperti rumah yang runtuh, rumah yang mau runtuh. Bayangkan kalau tadi teman-teman lihat video orang-orang Gaza, Quran itu otomatis keluar dari lisannya. Otomatis keluar dari lisannya. Kenapa? Hafal. Mulai sekarang buat target one day one ayat hafalin Quran. Gak ada masalah, yang penting ada penambahan setiap harinya. One day one ayat, hafalin. Jadi kan itu sebuah kewajiban yang ada pada diri kita setiap harinya. Kenapa kita bisa scrolling sosial media berjam-jam, nonton berjam-jam, tapi untuk Quran sedikit sekali waktunya. Quran dibaca dan dihafalkan. Quran gak cuma dibaca, tapi dihafalkan. Karena kenapa fungsinya? Apa fungsinya kita hafal Quran misalnya? Kalau terjadi apa-apa, keluar otomatis menghibur kita. Misal, contoh, dari semua ayat Quran, setiap kita punya ayat favoritnya masing-masing, betul? Saya selalu bilang juga dalam ceramah-ceramah saya, kadang-kadang kalau kita mendapati satu hal dalam kehidupan kita rasa nggak mau ini terjadi ya. Kalau saya boleh milih, saya nggak pengen anak saya punya kelainan langka, anak saya punya kelainan langka juga sekalian ada sindrom 1/30.000 anak di dunia ini. Kalau saya boleh milih, saya nggak pengen ayah saya meninggal dunia. Kalau saya boleh milih, saya pengen ibu saya nggak sakit autoimun sampai hari ini 12 tahun. Kalau boleh milih kan pengennya yang enak-enak aja ya kan, tapi ada satu ayat, setidaknya ada beberapa ayat yang kamu hafalkan menjadi pegangan dirimu. Supaya kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, dia keluar dan melindungi diri. Maka satu ayat itu membuat saya akhirnya minta sama Allah untuk berhusnuzon pada semua takdir Allah. Adalah surah Al-Baqarah 216. Ibu punya ayatnya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya paling favorit ayat Al-Baqarah 216. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'asa an takrahu syai'an wa khairan lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Nggak suka ya Allah punya anak kelainan langka kayak gini, bergerak aja nggak bisa, main saja nggak bisa. Dulu pada saat itu kalimatnya adalah boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik buat kamu. Boleh jadi suka yang kamu inginkan itu baik buat kamu. Orang yang tahu kan tidak mengetahui. Dan ayat ini berkorelasi dengan husnuzon, tawakal ala Allah, terserah kau ya Allah, aku seorang hamba. Hamba itu tugasnya apa? Menerima dan jalanin aja apa yang sudah Allah takdirkan pada diri kita. Begitu teman-teman semua. Jadi Quran itu dibaca, Quran itu dihafalkan. Jadi kalau suatu saya sedih, keluar tuh ayat bu. Ya, belajar jadi apa yang saya nggak suka, bahwa ini yang terbaik, gitu kan? Kalau nggak punya hafalan Quran sama sekali, siapa yang motivasi dirimu tuh? Anak-anak tadi, teman-teman tadi, yang diamputasi kah, yang dioperasi kah, tanpa bius, siapa yang bisa menghiburnya? Apa kekuatannya? Quran yang mereka hafalkan. Jadi mulai sekarang harus ada target untuk ngafalin Quran. Boleh ibu semua? Nggak ada lagi kata-kata nggak ngafalin Quran. Nggak ada. Satu hari satu ayat kalau kita bisa benar-benar apa yang penting ada penambahan setiap hari. Ketiga, Quran ditadabbur, direnungi, dihayati, dibaca. Kemana? Oh Allah sedang berbicara seperti ini. Allah sedang berbicara seperti ini. Keempat, Quran itu diajarkan anak-anakmu adik-adik semua cuma apa? Surah Hijaiyah, kalau baca Al-Fatihah, ajarin dan Quran itu diamalkan. Teman-teman lihat deh dalam surah Al-Anfal, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, kita baca bareng-bareng dalam Al-Anfal ayat 2. Ini ayat yang berkenaan dengan betapa perbedaan dahsyat Al-Anfal ayat 2, Al-Anfal surah ke-8. Betapa ada perbedaan dahsyat orang-orang yang hatinya hidup dengan iman kepada Allah SWT ketika mendengar ayat Quran dan orang yang hatinya mati. Kita lihat kita ini kategori orang-orang yang mana. Hati kita ini masih hidup nggak sih ketika dengar ayat Quran? Tapi dia berlalu gitu saja, masuk ke kanan, masuk ke keluar, masuk ke kiri. Maka kita lihat indikator dari orang-orang yang beriman sesungguhnya. Sudah ketemu bu? Al-Anfal ayat 2, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Bu bilang ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh kita coba nggak Bu? Kita coba bareng-bareng. Ibu hayati, ibu dikir, ibu hayati setiap kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ibu pegang dari ibu, rasakan ketika ibu mengucapkan. Bisa? Kita bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sekarang istighfar coba Bu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu ibu sekalian. Itu ibu lakukan setiap hari, setiap saat ketika di perjalanan terakhir. Ibu kalau pikir, kalau dia menghadirkan hati ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia pikir itu tidak hanya sekedar di lisan. Ibu hayati setiap perkataan. Ibu ucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ibu ingat semua yang sudah kita lakukan sejauh ini. Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, tapi kita kurang ajar, masih ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita setiap kali berpikir kepada Allah, kepada orang beriman, kita disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Di dalam Al-Anfal ayat 2 juga disebutkan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Setiap kali ada ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan lah mereka bertawakal. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diri kita. Kalau kita pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang berat dalam kehidupan ini sebenarnya. Nikmat yang berbisa. Kita ini berat kenapa? Dalam berbagai macam kehidupan. Karena kita kadang-kadang nggak terima. Kenapa ini harus terjadi sama diri saya, ya Allah? Kenapa kok hidup saya begini banget? Tapi kalau kita terima semuanya yang kau takdirkan adalah baik, ya Allah, maka akan terasa ringan dalam jalan kehidupan ini. Dan hatimu penuh kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang buat kau takut lagi. Kadang-kadang kita takut pada makhluk, atau kita sangat mencintai makhluk, kita sangat khawatir kalau makhluk tersebut berkhianat atau menyakiti kita. Kenapa? Karena kita fully cintanya kepada makhluk. Tapi kalau cintanya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memenuhi diri kita, lafaz kita, Allah, 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 kau tidak akan rasa takut, kau tenang dalam berbagai macam kehidupan, tenang dalam keadaan yang stabil, itu nggak akan berhasil. Tak ada yang marah-marah, teriak-teriak, membenci segala sesuatu yang ada. Kau dalam keadaan yang sangat tenang, karena kau punya kedekatan dengan Allah SWT. Jadi, Quran kembali lagi dibaca, dihafalkan, kita lalui, diajarkan, dan diamalkan. Bukti Allah cinta mereka yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Berdoa kepada Allah, Allahumma alhamdulillah. Apa doanya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai hidayah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, sebagai sumber rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa dalam mengingatnya, dan ajarkanlah kepada kami apabila ada ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Rabb kecintaan untuk terus membaca Quran siang malam ya Allah, sepanjang hari wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami di hari akhir. Amin amin ya Rabbal alamin. Itu artinya, ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersama dengan Quran siang dan malam ya Allah. Makanya wajib bawa Quran di tas teman-teman semua. Kalau tahu kalau nggak bawa Quran wajib ada aplikasi Quran di handphone. Suatu waktu kalau baru pergi, kalau lagi nunggu, buka aja aplikasi Qurannya, buka aja Qurannya gitu. Jadi Quran selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Bukti Allah cinta kepada kita yang kedua adalah Allah mengutus Rasul kepada kita. Secara fitrah manusia ini memerlukan teladan yang bisa dijadikan rujukan. Betul? Dari kalangan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itulah akhirnya Allah mengutus para Rasul untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka tidak pula menangis merasa sedih hati. Ibu belajar dari para kisah para nabi, para Rasulullah SAW menjadi teladan dalam kehidupan kita. Saya juga suka sekali baca ayat ini yang menjadikan kita paham betapa penting bagi kita untuk memiliki sosok teladan, salah satunya Rasulullah SAW. Ibu sekalian, dalam surah Al-Duha, saya baca ayat ini berulang-ulang kali. Ada kalimat di dalam surah Al-Duha, kalimat Allah kepada Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Duha ayat ketiga, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membenci. Dalam kata lain, kalau Allah berbicara pada kita, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau tidak pernah menjalani segala sesuatu sendiri. Engkau tidak merasa lonely, kesepian harusnya. Engkau tidak pernah sendiri. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak membenci. Allah tidak membenci kita. Bagaimana mungkin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling mencintai kita di antara yang lain-lain? Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah membenci saya? Allah katakan Allah tidak membenci. Allah tidak membenci. Allah tidak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah menjalani kehidupan ini sendirian. Allah berikan Quran supaya ada pedoman dalam hidup. Allah berikan Rasul untuk menjadi contoh bagi diri. Allah nggak pernah meninggalkan engkau sendiri. Engkau takut apa? Kenapa harus takut? Kenapa harus frustasi, depresi menjalankan segala sesuatu? Minta kepada Allah. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak harus merasa kesepian. Karena selalu ada Allah bersama dengan diri. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membenci. Dalam surat Duha ayat 6-8 Ibu lihat. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yakin lalu melindungimu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah memberikan petunjuk kepada dirimu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang kekurangan lalu sebenarnya Allah memberikan kecukupan pada dirimu? Selalu setiap kali ada hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kecukupan, Allah senantiasa melindungi. Itu dalam surah Duha. Ya kan Ibu sekalian? Jadi dalam kisah Rasulullah kita belajar, Masya Allah. Ternyata Rasulullah juga mengalami kesedihan-kesedihan yang dahsyat. Mau merasakan kesedihan-kesedihan yang dahsyat, lihat aja bagaimana kisah para nabi dan Rasul terdahulu. Maka kita merasa bahwa ya memang dalam kehidupan kita nggak mungkin tanpa ujian. Semuanya selalu bersama dengan ujian, tapi Allah janji. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang sendiri? Bukankah Allah melindungimu? Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung? Kalau Allah memberikan petunjuk kepada dirimu. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan? Tapi Allah memberikan kecukupan pada akhirnya. Ya kan? Itu janji Allah yang mengisyaratkan tidak sendiri. Engkau tidak sendirian. Rasulullah SAW tidak sendirian dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Kita pun tidak sendirian dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Baik, ketiga. Apa bukti sayang Allah pada kita? Selain Allah kirimkan Quran, Allah kirimkan Rasul pada kita, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan Allah bisa menutup aib kita di depan mata manusia sampai hari ini. Coba ingat-ingat dosa apa yang kita lakukan dulu ataupun sekarang
yang kita sembunyikan di hadapan para manusia lainnya. Orang-orang masih memuji-muji kita, solehah banget, Masya Allah, orang yang baik, Masya Allah. Namun engkau yang paling tahu betapa menjijikkan diri saya ini kepada semua. Atas dosa-dosa yang kita lakukan sampai hari ini, terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah lakukan pada diri kita? Allah masih tutup dosa-dosa kita di depan mata manusia. Allah masih jaga kehormatan kita di depan mata manusia. Betul nggak teman-teman? Allah masih jaga untuk kita doa ketika salat, Rabbufirli walhamdi wajburni, ya Allah tutupi aib saya ya Allah. Allah masih tutup aib. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang susah ya teman-teman semua. Susah kalau kita sudah terjatuh dalam maksiat, susah. Atau dulu kita pernah begitu taat, tapi sekarang bukan kerasa, susah, nggak mudah. Ada seseorang yang bercerita kepada saya, beliau seorang penghafal Quran yang sangat luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tapi ada satu kejadian yang beliau nggak bisa menahan hawa nafsunya pada saat itu, sehingga akhirnya melakukan tindakan asusila. Menangis, beliau menangis, nggak menyangka dirinya seorang penghafal Quran yang begitu soalnya sudah belajar agama bisa terjatuh dalam dosa yang sedemikian luar biasa. Menangis, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu bangkit lagi. Tidak ada manusia yang bersih daripada dosa. Semua manusia berbuat dosa. Yang terbaik bukan mereka yang bersih daripada dosa, yang terbaik adalah mereka yang bertaubat setelah mereka berbuat dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa pada diri kita sendiri. Sebanyak apapun dosamu, semenjijikan apapun dosamu, Allah pasti akan mengampuni engkau. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus kepada dirimu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Allah memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan-balasan luar biasa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, bukti cintanya Allah pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah katakan wahai orang-orang yang melampaui batas? Allah tidak memanggil engkau dengan panggilan wahai penzina, wahai pemabuk, wahai pencuri, wahai orang yang berkhianat, wahai orang yang durhaka pada orang tuanya, wahai orang yang sombong, wahai orang yang zalim. Allah menyebutnya wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Dosamu sudah terlalu banyak sampai tak tahu lagi mesti bagaimana. Tapi Allah memanggil dengan panggilan yang sangat santun, wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena syaitan mengatakan kau berdosa, kau ahli maksiat. Kenapa kau berkumpul dengan orang-orang soleh? Kau munafik. Setan akan senantiasa mengatakan kau tidak pantas untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, nggak pantas untuk datang ke kajian-kajian. Kau berdosa. Kau berusaha untuk pakai jilbab, berusaha untuk ngaji. Kau berdosa, kau ahli maksiat. Kau begitu menjijikan. Itu kata syaitan. Yuwaswisu sudurina minal jinnati wan nas, bisikan waswas di hati manusia. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Setan mengatakan nggak pantas. Angkat tangan berdoa sama Allah, nggak pantas. Sudah nakal aja sekalian. Udah ahli maksiat, dari kesempatan untuk berbuat baik. Itu kata syaitan. Kadang-kadang kalau kita pendosa, sampai angkat tangan aja malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan membuat kita berputus asa dari kasih sayang Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wahai kalian yang melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semuanya. Hal yang paling mengerikan yang pernah kau buat, yang paling menjijikan yang pernah kau buat, Allah mengampuni semuanya. Allah cuma tunggu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan Allah terbuka bagi setiap orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari bertaubat. Ini akan terus terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya setiap waktu Allah lihat, Allah tahu apa yang akan terjadi. Setiap waktu Allah menunggu. Kau sibuk cinta kepada yang lain-lain, kau sibuk mengejar cinta yang lain-lain, kau sibuk melakukan hal-hal dunia yang lain-lain. Allah menunggu engkau kembali datang kepada yang lain. Maka salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah Allah menutup aib-aib kita, dan Allah Maha luas
segala pengampunan kepada kita. Pernah dengar kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu terjadi kemarau yang sangat panjang, maka Nabi Musa minta kepada 70.000 kaumnya berdiri di tanah lapang dan minta kepada Allah berdoa untuk diturunkan hujan. Kata Allah, "Nggak bisa ya Musa, karena di antara kalian ada satu ahli maksiat, orang yang terus menerus maksiat puluhan tahun belum bertobat kepadaku. Maksiatmu membuat doa terhalang untuk dikabulkan." Maka kata Nabi Musa, di antara kaum-kaumnya, "Wahai kaumku, di antara kalian ada satu orang yang pendosa. Silakan satu orang ini keluar dari barisan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apakah orang ini keluar dari barisan dulu sekalian? Tidak. Kenapa? Malu. Maka orang ini pun akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud Nabi Musa adalah dirinya. Tapi tidak mungkin dia keluar dari barisan tersebut. Malu dia. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air matanya yang lama-lama mengguncangkan tubuhnya. Dia katakan, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, akulah pendosa. Di antara semua orang saleh itu, akulah pendosa yang sedang duduk di sini, yang sedang berada di sini." Mungkin di antara kita ataupun saya, di antara kita ini pendosa-pendosa juga. Di antara semua orang-orang saleh ini, saya adalah pendosa yang ada di sini. Orang itu mengatakan begitu, di antara semua orang ini saya pendosa yang membuat doa ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT gara-gara saya, kata orang ini. Maka orang ini menangis dan seduh-seduh. Tiba-tiba hujan turun. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kenapa hujan turun? Belum ada orang yang keluar dari barisan ini. Orang itu sudah minta ampun kepada aku dan aku ampuni dia." Kata Nabi Musa, "Siapa orangnya ya Allah? Allah tunjukkan tak teman-teman semua? Ketika dia berbuat maksiat kepadaku, aku tutup aibnya rapat-rapat. Sekarang dia sudah bertobat. Haruskah aku buka siapa dia ini?" Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib itu di depan mata manusia. Itu bukti cintanya Allah kepada diri kita. Kita durhaka kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah SWT, kita sakiti Allah SWT, Allah nggak buka aib kita, Allah tutup rapat-rapat. Tidak hanya menutup aib kita, tapi Allah masih memberikan semua nikmatnya kepada kita. Kalau kita berbuat baik pada orang tersebut jahat pada kita, mungkin kita akan stop berbuat baik kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan semua nikmatnya kepada kita. Kita maksiat, Allah masih kita kesehatan, masih kasih kita nafas. Kita maksiat, kita sakitin Allah masih memberikan kita rezeki. Kita sakiti Allah masih memberikan kita segalanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha baik Allah ya Allah. Kita ini hamba-hamba yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahat kita ini tertentu semua. Tak sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja. Kadang-kadang kita datang kepada Allah kalau kita perlu aja. Kalau kita lagi butuh aja. Kalau kita lagi happy, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah jadi contoh orang lain, disakiti orang lain, baru lari lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingat Allah hanya pada saat kau sedih. Kau ingat Allah pada saat kau susah. Mana engkau pada saat kau bahagia, kau kaya raya, kau sehat? Mana engkau? Bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu saat itu lebih besar. Jadi, bukti Allah cinta kepada kita, Allah Maha luas ampunannya, dan juga Allah memberikan kita rezeki dalam menuntut ilmu, rezeki punya anak-anak, rezeki punya pasangan, rezeki punya keluarga, rezeki punya badan yang sehat. Alhamdulillah. Makanya diulang-ulang, fabi ayyi ala rabbika tukadzibun, nikmat yang mana lagi sih kau dustakan. Baru dikasih sedih tahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu kau melupakan semua kebaikan Allah, kau mengeluh kepada Allah, bahagiamu sudah puluhan tahun, dikasih sedih baru setahun 2 tahun. Kenapa marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang paling mencintai kita. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mencintai kita sebagaimana Allah mencintai kita. Makhluk lain berpotensi menyakiti kita. Kita berikan semua cinta kita padanya, dia bisa nyakitin kita di rumah sekalian, betul nggak? Siapapun itu, mau suami, kayak siapa, anak-anak, kayak siapa, saudara-saudara, kayak orang tua, siapa? Kita udah totalitas memberikan penuh cinta kepadanya misalnya, bisa saja orang tersebut berpotensi untuk menyakiti kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita yang menyakiti Allah, bukan Allah yang menyakiti kita. Maka dalam kesempatan kali ini, setelah kita melihat bagaimana bukti-bukti Allah mencintai kita, Allah harusnya yang paling utama ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam lisan kita. Kenapa hati kita ini terbagi-bagi? Karena hati tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kurang banyak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang banyak menghayati tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kau sibuk dengan perkara-perkara dunia lain. Padahal kalau Allah sudah penuh di sini, kau akan tenang, hidupmu akan baik-baik saja, kau tidak akan takut pada apapun, kau akan tenang dalam menjalani segala macam aktivitas Allah yang datang sering berganti. Seperti itu. Begitu ya teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sekali, bukti Allah cinta pada kita adalah Allah berikan kita iman. Itu yang paling mahal, iman.
Iman ini terkhusus bagi siapa yang Allah cinta. Allah hanya memberikan khusus bagi siapa-siapa yang Allah cinta. Maka bersyukurlah ketika diberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada diri. Seorang teman yang mau bunuh diri mengatakan, untung saya punya Allah. Kalau nggak punya Allah pun udah bunuh diri berkali-kali. Tapi saya punya Allah, saya punya sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan ini karena ada iman. Iman terhadap Allah, iman terhadap para malaikat, iman terhadap kitab, iman terhadap Rasul, iman terhadap hari kiamat, iman terhadap qada dan qadar, iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir artinya apa? Apapun ya Allah yang kau berikan dalam kehidupanku, alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk semuanya. Itu iman. Iman membuat kita tenang dalam jalan kehidupan. Baik, ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai ceramah saya pada hari ini. Saya menaikkan satu buah video. Selama 8 tahun belakangan ini memang hidup saya banyak fokus kepada anak-anak penghafal Quran. Anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat-hebat namun tidak beruntung dalam soal ekonomi. Sementara di antara kita ada orang yang berharga, kita bisa berikan